Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPD Ilsade Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali ini kita akan menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyorakkan salam revival yang menjadi doa kita, harapan kita untuk terjadi dalam diri kita dan juga bagi gereja Tuhan di tempat ini. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul berserah dan tunduk. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 11 ayat 29. Sekali lagi Amsal 11 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membahas ayat ini, khususnya di kalimat orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Nah, orang bodoh menurut Alkitab adalah orang yang pertama, orang yang hidupnya mengandalkan kekayaannya. Bapak Ibu dapat melihatnya di dalam Lukas 12 ayat 14 sampai ayat 21. Kemudian orang bodoh itu adalah orang yang cepat marah, orang yang cepat tersulut amarahnya, emosinya. Amsal 14 ayat 17 dan ayat 29. Kemudian orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 17. Dan orang bodoh menurut Alkitab juga adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Dan kemudian yang terakhir, orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mempersiapkan diri menantikan atau menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu terdapat di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tadi sudah melihat bagaimana dikatakan orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Dan kita juga sudah melihat seperti apakah orang bodoh yang dimaksudkan menurut Alkitab. Dan kita akan bersama-sama membahas Bapak Ibu, jika kita mengambil contoh ya dari orang yang bodoh ya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tadi pandangan-pandangan Alkitab menurut Alkitab yang menggambarkan orang bodoh ini, kita akan mengambil contoh misalkan dalam dunia pekerjaan. Orang bodoh yaitu adalah orang yang hidupnya mengandalkan kekayaannya. Ya tadi sudah dikatakan, kemudian mengandalkan pangkatnya yang tinggi dan dalam pekerjaannya tidak melakukan firman Tuhan. Ya, kita akan melihat bahwa orang yang seperti ini tentunya akan mengalami kejatuhan. Entah karena kinerjanya yang buruk, entah karena sikapnya dengan rekan kerja yang buruk dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang bijak, orang-orang yang benar, dia ini akan mengatur, menjalankan pekerjaannya dengan bijaksana, menjalankannya dengan tata cara yang benar, bahkan juga melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga karirnya akan menanjak dan tentunya akan memperoleh posisi yang lebih tinggi dari orang yang bodoh tadi. Orang yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga dari Amsal ini kita akan berpikir bahwa sungguh masuk akal dan sangat pantas jika orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Karena dari kehidupannya yang tidak melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Itu dalam dunia pekerjaan Bapak Ibu, dan tentunya masih banyak contoh yang lain. Namun dalam Amsal ini Bapak Ibu, sesungguhnya ada makna lain yang dapat kita pelajari bersama dari kalimat ini, yaitu dari kalimat orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Yaitu kita akan melihat makna lain, yaitu bagaimana kita sebagai umat manusia, sebagai umat-umat Tuhan, kita ini wajib menyerahkan keinginan-keinginan kita kepada kehendak Allah atau menundukkan diri kepadanya. Berserah dan tunduk kepada Allah. Karena kita adalah orang-orang bodoh. Dalam artian kita hanyalah manusia yang terbatas. Kita adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Serta kita ini adalah makhluk ciptaannya Tuhan. Sedangkan dia, Tuhan, dia adalah Allah pencipta kita. Dan dia adalah Allah yang memiliki kebijaksanaan yang tidak terbatas. Yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk siapapun di dunia ini. Jadi kita harus menyerahkan keinginan kepada kehendak Allah atau menundukkan diri kepadanya. Nah, dari Amsal ini kita belajar bersama-sama. Kita melihat juga di dalam kebenaran firman Tuhan, contohnya dalam kehidupan Adam. Kegagalan Adam pertama adalah tidak mau menaati kehendak Allah. Ya, apa yang Tuhan inginkan. Ia mempertahankan keinginan diri sendiri dan menolak kehendaknya Allah.
Namun di sisi lain kita dapat melihat contoh dari pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya memiliki satu keinginan dalam kehidupannya, yaitu bagaimana dia terus taat kepada perintahnya Bapa, kepada kehendaknya Bapa. Tuhan Yesus mempunyai keinginan dan pilihan dalam dirinya. Namun ia senantiasa menempatkan kehendak Bapanya di atas keinginannya. Itulah sebabnya di Taman Getsemani ia ingin untuk tetap dapat bersekutu dengan Bapanya. Ia ingin agar tidak berpisah dengan Bapanya. Bapa menghendaki Tuhan Yesus untuk menanggung dosa-dosa manusia di atas dirinya sendiri. Tentunya kehendak Allah ini bukanlah kehendak yang mudah untuk dilakukan. Namun ini sangat berat, pedih, dan merupakan cawan yang sangat pahit. Namun karena Tuhan Yesus menempatkan kehendak Bapa di atas keinginan dirinya, ya, maka Tuhan Yesus dengan penuh ketaatan, penuh penyerahan, dia berkata kepada Bapa, jadilah kehendak-Mu. Janganlah kehendakku yang jadi, biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu bagaimana kita harus menyerahkan keinginan kita kepada kehendak Allah atau tunduk sepenuhnya, penyerahan total hanya kepada Allah. Inilah pola hidup surgawi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Apapun keinginan kita, tapi kita tetap serahkan kepada Allah. Sehingga yang terjadi biarlah hanya kehendaknya Allah di dalam setiap kehidupan kita. Contohnya lagi Bapak Ibu di dalam pekerjaan kita. Kita ingin mendapatkan pangkat yang tinggi ataupun dipromosikan untuk naik jabatan. Ataupun kita ingin pindah ke tempat kerja yang lain. Tetapi kita serahkan semua keinginan itu kepada Bapa, kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, maka Tuhan sanggup mengangkat posisi kita, mengangkat jabatan kita dalam pekerjaan. Namun jika Tuhan tidak berkehendak untuk kita pindah tempat kerja ataupun mengubah pekerjaan kita, ya, namun kita harus tetap setia dengan pekerjaan yang ada yang Tuhan sudah percayakan, maka kita tidak boleh melawan, kita tidak bisa membantah, ya, atau membangkang ataupun bekerja dengan bersungut-sungut karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, karena kita harus berserah kepada Tuhan, menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan ingin kita tetap bekerja di tempat pekerjaan tersebut, pasti Tuhan ada memiliki rencana terbaik bagi kita. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan persiapkan dari pekerjaan itu. Itu sebabnya Tuhan membawa kita, menahan kita untuk tetap bekerja di tempat tersebut. Nah, kemudian contoh lain dalam hubungan atau rumah tangga. Kita ingin mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan kita atau tipe ideal kita. Atau kita ingin suami atau istri kita dapat diatur sesuai dengan keinginan kita. Jika Tuhan berkehendak, maka Tuhan pasti akan mempertemukan kita dengan pasangan hidup yang diinginkan sesuai dengan yang sudah kita doakan kepada Tuhan. Tetapi Allah tidak menghendaki kita untuk mengatur suami atau istri kita sesuai dengan keinginan kita sendiri. Sebab kita ini sama-sama manusia yang terbatas dan banyak kekurangan, entah itu suami maupun istri. Jadi yang berhak mengatur hidup manusia hanyalah Tuhan, baik itu suami dan istri. Ya. Dan di sini pun kita tidak dapat melawan, kita harus tunduk kepada kehendaknya Allah, menaruh kehendaknya Allah di atas di keinginan-keinginan kita. Dan tentunya masih banyak contoh lain lagi dalam kehidupan kita, tentang bagaimana kita menyerahkan keinginan kepada kehendak Allah atau menundukkan diri kita kepada Allah. Dari sini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Marilah kita mau sadar, ya, kita mau hidup di dalam penyerahan total kepada Allah, penuh ketaatan dan penundukan diri kepada segala kehendak Allah. Biarlah hanya kehendak Allah yang terjadi di atas kehidupan kita, di atas segala keinginan kita. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Sebab kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik dan paling benar, paling tepat bagi setiap kehidupan kita. Lukas 22 ayat 42 bagian B. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin bagi kebenaran firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Terlebih dahulu mari kita akan sama-sama menghafalkan kembali ayat hafalan kita pada hari ini Bapak Ibu, yang terdapat di dalam Amsal 11 ayat 29. Sekali lagi Amsal 11 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti Renungan 79, kira dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan mujizat, baik mujizat kesembuhan ataupun pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini, mengajarkan kami untuk menyerahkan seluruhnya kehidupan kami, menyerahkan setiap keinginan kami Tuhan kepada kehendak-Mu, biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kami mau tunduk penuh Tuhan, penyerahan diri kepada Engkau saja, karena Engkaulah yang memiliki kehidupan kami, Engkaulah pencipta kami Bapa. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, biarlah kami terus hidup di dalam kecintaan akan Tuhan, kecintaan akan rumah Tuhan, kecintaan akan pelayanan Tuhan, supaya hidup kami semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, keluarga GPD LSAD Magelang mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamat kami. Allah gunung batu tempat berlindung, perisai tanduk keselamatan dan kota benteng. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sudah terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.